Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Solvika, ini dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Pengalaman dengan NIM 2305076028 kelas A. Jadi di sini saya akan membahas tentang bunyi dan irama untuk memenuhi tugas mingguan mata kuliah apresiasi puisi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nina Wina Hadi Putri, SSSPD MPD. Baik, saya lanjut saja. Yang pertama itu apa sih pengertian dari bunyi itu? Nah, pengertian bunyi dalam puisi adalah salah satu elemen utama nih yang memberikan keindahan dan kekuatan pada sebuah karya. Nah, dalam puisi ini, dalam bunyi ini tidak hanya merujuk pada suara yang dihasilkan oleh kata-kata, tetapi juga pada efek yang timbul dari susunan kata-kata tersebut, baik secara fonetik maupun ritmis. Unsur bunyi itu berperan penting untuk dalam menciptakan suasana, menegaskan makna, dan menambah nilai keestetikan sebuah puisi. Baik, kita lanjut nih ke jenis-jenis bunyi dalam puisi. Nah, dalam puisi itu memiliki jenis-jenis yang digunakan penyair untuk menciptakan efek estetis dan mendukung makna puisi. Bunyinya antara lain ada asonasi, aliterasi, terus ada rima, onomatop, eufoni, kakofoni, dan konsonansi. Baik, kita lanjut ke pengertian irama dalam puisi. Irama dalam puisi itu dapat didefinisikan sebagai pola ritmis yang tercipta dari pengulangan bunyi, kata, atau frasa dalam puisi. Irama ini memberikan kekuatan dan kehidupan bagi pada puisi, seolah-olah puisi itu sendiri sedang bernyanyi atau berdansa. Adapun beberapa unsur dari irama ini. Nah, unsur pembentuk irama itu antara lain ada rima dan rimba. Apa sih itu rima? Jadi, rima adalah pengulangan atau pola atau susunan bunyi. Pola atau susunan bunyi yang berulang secara teratur. Sedangkan rimba adalah pengulangan bunyi akhir pada beberapa kata di dalam puisi. Selanjutnya fungsi-fungsi nih. Adapun fungsi dari bunyi dan irama di dalam puisi. Yang pertama itu ada bunyi dulu ya. Kita jelaskan bunyi. Yang pertama itu untuk memperdalam ucapan, terus untuk menimbulkan rasa, menimbulkan bayangan angan yang jelas, menimbulkan suasana yang khusus, dan sebagai hiasan. Sedangkan fungsi irama antara lain adalah menjadikan puisi lebih indah dan memikat. Yang kedua, membantu memperkuat makna dari puisi. Nah, adapun contohnya nih, analisis puisi yang udah dibawakan oleh kelompok lain nih. Yang pertama itu ada analisis tentang puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, bunyinya ini aliterasi nih, muncul melalui pengulangan bunyi konsonan yang sama di awal kata. Seperti dirahasiakan rintik rindunya, itu termasuk bunyi konsonan R. Terus yang kedua tuh dihapuskan jejak-jejak kakinya, bunyi konsonan itu J dan K, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada pada rima. Ini rimanya itu dalam puisi tersebut bervariasi. Misalnya bait pertama itu A I A U, bait kedua itu A I O U, A I A U, dan bait ketiga itu ada I I A U. Terus asonansi itu
adalah pengulangan bunyi vokal terlihat dari pengulangan bunyi vokal yang sama dalam kata-kata yang berdekatan. Seperti tak ada yang lebih, tabah bunyi vokalnya itu A. Terus yang kedua itu dirahasiakan rintik rindunya, bunyi vokalnya itu I dan U. Selanjutnya itu ada onomatop. Onomatop itu adalah tidak secara jelas menggunakan kata-kata. Onomatop itu meniru bunyi ya, tetapi puisi ini tetap menciptakan kesan bunyi atau suasana melalui penggunaan kata-kata atau frasa yang menggambarkan suasana hujan. Selanjutnya itu ada eufoni. Eufoni itu di dalam puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini menggunakan eufoni untuk menciptakan suasana yang tenang dan damai. Sapardi menggunakan bunyi vokal A dan U yang dominan serta konsonan lembut untuk menciptakan alunan yang tenang dan harmonis. Lalu selanjutnya ada kakofoni. Kakofoni itu dalam puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini tidak menggunakan kakofoni dalam bentuk yang jelas, tetapi ada beberapa elemen yang memang kontras dan ketegangan emosional yang bisa diinterpretasikan sebagai bentuk kakofoni secara implisit. Elemen-elemen ini meskipun halus berkontribusi kepada kedalaman emosional puisi tanpa mengganggu keindahan bunyi yang mendominasi karyanya. Selanjutnya itu ada konsonansi. Konsonansi itu digunakan untuk menciptakan ritme yang halus dan memperkuat suasana memperkuat suasana tenang dan melankolis yang dihadirkan oleh puisi tersebut. Dapat dilihat bahwa pada pengulangan bunyi konsonan N dalam puisi ini, konsonan N sering diulang sehingga memberikan efek suara yang lembut dan mengalir, menambahkan kedalaman dan musikalitas pada puisi. Seperti Hujan di Bulan Juni, ia meniadakan dirinya dan dirahasiakannya rintik rindunya. Nah, pada frasa-frasa tersebut terdapat konsonan N yang mesti berulang kali yang menciptakan ritme yang mengalir dan menyenangkan, mirip dengan suara hujan yang lembut. Lanjut. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya terkait tentang bunyi dan irama di dalam puisi beserta analisis contoh puisinya. Nah, saya mau baca sebentar dulu untuk puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan di bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.